Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2002 berjudul John Q. Film yang disutradarai oleh Nika Savetis ini menceritakan tentang seorang ayah yang tak habis-habis untuk membuat anaknya tetap sehat. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya peringatkan bahwa ini hanyalah sebuah konten spoiler. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendari mobilnya, lalu kemudian mobilnya ditabrak dari belakang oleh truk besar. Lalu, ada seorang lelaki yang tertidur dan kemudian langsung berlari keluar karena mobilnya sudah diangkut oleh pihak bank. Karena hutang lelaki tersebut yang belum dibayar, lelaki itu bernama John. Dan masalah menjadi lebih rumit karena itu adalah mobil istrinya. Tapi untung saja, mereka adalah keluarga yang cukup harmonis dan bahagia. Mereka bertiga kini berangkat bersama. John menuju pabrik tempat ia bekerja, istrinya menjadi pelayan di supermarket, dan anaknya kembali bersekolah. Lalu keesokan harinya, John bersama istrinya menonton anaknya yang sedang tanding baseball. Mereka benar-benar terhibur dengan pertandingan tersebut. Tapi kemudian, tiba-tiba anak John yang bernama Mike terjatuh pingsan. John beserta yang lainnya langsung masuk ke dalam lapangan dan membawa anaknya menuju rumah sakit. Pihak rumah sakit langsung memeriksa atas apa yang telah terjadi kepada Mike. Mereka memberikan oksigen kepada Mike dan denyut jantungnya sekarang benar-benar melemah. Seorang petugas menyuruh John dan istrinya mengisi sebuah formulir terlebih dahulu sebelum anaknya diberi pertolongan lebih lanjut. Sekarang, Mike benar-benar dirawat di rumah sakit dengan serius. Dan sekarang pihak rumah sakit menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Mike. Dan ternyata, Mike mengalami gagal jantung. Jantungnya membengkak tak seperti orang-orang normal. Jelas saja membuat John dan istrinya menangis tak henti-henti. Sang dokter mengatakan, mungkin Mike hanya memiliki waktu beberapa minggu saja untuk hidup. Jadi ia menyarankan kepada orang tuanya untuk memberi hidup yang bahagia di saat-saat terakhirnya. Hanya ada satu jalan, yaitu dengan transplantasi jantung. Tapi sayangnya, biayanya sangat mahal, yaitu $250.000. Tentu saja itu sangatlah besar bagi John dan istrinya. Ditambah, pihak asuransi tidak bisa membantu hal tersebut. Tidak tahu apa penyebabnya. Bahkan John sudah mendapatkan uang tersebut, mereka harus memasukkan nama Mike dalam daftar dan menunggu darah yang cocok dengan anaknya, yaitu B positif, untuk akhirnya bisa ditransplantasi jantung. Dan untuk memasukkan nama anaknya ke dalam daftar, pihak rumah sakit perlu DP sekitar 30%, yaitu $75.000. Disinilah John dan istrinya semakin bingung mengapa situasi rumah sakit seperti ini, padahal anaknya sedang sekarat-sekaratnya. Kini John beserta istrinya berusaha meminjam uang ke berbagai bank. Meskipun jumlahnya masih jauh dari kata cukup, bahkan beberapa di antaranya menolak John dan istrinya. John meminta permohonan kepada pihak rumah sakit untuk sedikit melonggarkan agar anaknya bisa masuk ke dalam daftar. Tapi sayangnya, bahkan pihak rumah sakit ingin mengeluarkan anaknya karena berada di sana biayanya sudah mencapai $30.000. Di mana pihak asuransi tidak bisa lagi untuk menanggung pengobatan Mike. Ini John mendapatkan berbagai bantuan dana dari teman-temannya. Ia menjual semua barang-barang rumahnya, ia kumpulkan uang sedikit demi sedikit agar anaknya bisa masuk ke dalam daftar. Namun, jumlahnya masih jauh dari kata cukup. Anaknya kini makin memburuk. Setelah John menjual mobil, ia ditelepon oleh istrinya bahwa Mike akan segera dikeluarkan. Terlihat John sedang memikirkan sesuatu yang entah apa itu. Lalu ia datang ke rumah sakit menggunakan bus. Ia ajak bicara sang dokter. Ia memohon kepada sang dokter untuk memberi keringanan. Namun, sang dokter tidak bisa memberi bantuan apapun. Padahal, John tahu betul setiap tahunnya rumah sakit ini melakukan operasi jantung sekitar 300 kali. Di mana keuntungan itu bisa mencapai $75 juta. Ia tak habis pikir.
kalau pihak rumah sakit tak bisa membantu anaknya. John terus memohon dan memohon, namun sang dokter tak bisa membantunya. Kini, ia langsung mendorong dokter tersebut menuju sebuah ruangan dan langsung menodongkan senjata. Ia kunci pintu rantai dan gembok. Keadaan semakin kacau. Orang-orang berada di ruangan darurat berlarian keluar dan sebagian yang lainnya terkurung di dalamnya. John akhirnya sudah mengunci semua pintu dan juga ia menghancurkan CCTV di sana. Di dalamnya ada beberapa orang terluka. Salah satunya luka di tangannya dan John meminta petugas untuk mengurus lukanya. Di antaranya ada sepasang suami istri, di mana istrinya dengan kondisi hamil besar, dan beberapa lagi ada sepasang kekasih, di mana tangannya terluka akibat tabrakan. Dan juga ada seorang perawat yang ketakutan diam di kolong meja, di mana itu adalah hari pertamanya bekerja, dan seorang ibu dengan bayinya yang terus menangis tak henti-henti. Tak lama kemudian, ada mobil ambulan datang di dalamnya dan ada seorang dengan luka tembak. Tapi pintu terkunci dan John menyuruh mereka untuk segera pergi dan berlari membawa pasien tersebut bersama salah satu petugas ke dalam. John langsung menyuruh dokter satu-satunya yang ada di dalam untuk membantunya operasi. Karena tak ada lagi dokter di sana, pada awalnya sang dokter sempat menolak. Namun John memaksa, lalu akhirnya dokter itu pun mulai menjalankan tugasnya. Sedangkan di luar para polisi sudah datang dan mengepung rumah sakit tersebut. Di dalam keadaan semakin memburuk karena perempuan yang sedang hamil akan melahirkan. Lalu pimpinan polisi dari luar sana yang bernama Frank mulai mencoba berkomunikasi dengan Don di dalam. John pun langsung mengatakan keinginannya. Ia hanya ingin Frank mencari supervisor administrasi rumah sakit yang bernama Rebecca. Dan katakan padanya, aku hanya ingin anakku masuk ke dalam daftar penerima donor. Dan akhirnya, operasi atas korban penembakan itu pun berhasil. Sedangkan itu di dalam rumah sakit, di ruangan yang lain, Mike berbaring dengan kondisi yang semakin melemah. Dengan kondisi yang sudah sangat lemah itu, ia sempat menanyakan di mana ayahnya kepada ibunya yang setia menemani. Tak lama, kepala kepolisian pun datang ke lokasi. Dengan seragamnya yang rapi, tak lupa tersenyum ketika kamera menyorotnya. Lalu ia menanyakan situasi kepada Frank. Sementara itu, di dalam sana John memberi para sandranya makan dan minum. Karena sejujurnya ia memanglah bukan seorang yang penjahat. Ia adalah seorang ayah yang baik dan lembut, yang hatinya sedang tersakiti karena biayanya terlalu mahal untuk menyelamatkan anaknya. Kini ia kembali menanyakan kepada Frank soal Rebecca. Tapi Frank menginginkan ia membebaskan beberapa sandera. Tapi John tak akan melakukan hal tersebut. Namun sesaat, perempuan yang akan melahirkan membutuhkan pertolongan lebih. Akhirnya John pun menyetujui hal tersebut. Dan kini, melalui CCTV yang masih ada, identitas John diketahui. Di mana sekarang Rebecca sudah datang. John pun memilih dengan bijak. Ia memilih perempuan yang akan melahirkan bersama suaminya, dan juga seorang ibu dengan bayinya. Di luar keadaan semakin ramai. Banyak orang yang menyaksikan aksinya John. Para sandera yang keluar pun langsung diurus dengan polisi dan para jurnalis yang menanyakan bagaimana sosok John di dalam. Seorang perempuan dengan bayinya mengatakan, John adalah pria yang baik. Kini Rebecca dan para petinggi polisi pun berunding. Bagaimana jalan keluar yang baik untuk semua orang. Bahkan sekarang apa yang dilakukan oleh John sudah diberitakan di mana-mana, membuat semua orang mengalihkan perhatian mereka atas apa yang John lakukan. Frank bersama Rebecca menghampiri istri John yang setia menemani anaknya. Tak disangka-sangka, Rebecca berbicara kalau nama anaknya sudah dimasukkan ke dalam daftar dan juga sekaligus pihak rumah sakit yang akan membayar semua biayanya. Istrinya John langsung memeluk Rebecca dan menangis. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, terjadi sebuah tabrakan yang cukup parah. Lalu tiba-tiba seseorang menelepon di mana itu adalah istrinya. Istrinya menangis dan memberitahu kalau anak mereka akhirnya masuk ke dalam daftar. Hal tersebut membuat John sangat bahagia mendengarnya. Tapi kemudian, mereka kembali bersedih karena keadaan Mike semakin melemah dan memburuk.
Ternyata pembicaraan mereka bisa disaksikan oleh orang-orang melalui televisi sekarang. Termasuk oleh Rebecca yang terlihat ikut bersedih mendengarnya, bahkan air matanya sempat keluar. Lalu tak lama sebuah tembakan mengenai lengan John. Untung saja, John langsung bisa menarik penembak itu turun dan melumpuhkannya. Ternyata itu bukanlah suruhan Frank, tapi perintah dari kepala kepolisian yang tidak sabaran. Di luar orang-orang semakin ramai. Mereka bersorak ketika John keluar dan membawa polisi yang tadi ingin menembaknya. Orang-orang mendukung penuh apa yang John lakukan. Ia hanya ingin anaknya masuk ke dalam daftar dan bisa sembuh. Juga menginginkan agar anaknya bisa dimasukkan ke dalam ruangan bersamanya. Dan akhirnya dengan berat hati polisi pun mengizinkannya. Sekarang, John pun bisa melihat anaknya dari dekat. Namun sang dokter di sana mengatakan bahwa jantung Mike semakin parah dan semakin melemah. Ia mengatakan kalau mungkin sebentar lagi ia akan meninggal jika tidak segera mendapatkan transplantasi jantung. Dan akhirnya, John pun meminta dokter untuk mengambil jantungnya sendiri. Dokter dan orang-orang di sana pun kaget mendengar hal tersebut. Ia tak mungkin melakukan hal itu karena hal tersebut melanggar aturan. Tapi John terus memaksa. Ia hanya ingin anaknya bisa terus melanjutkan hidupnya. Tak peduli jika hal tersebut mengorbankan dirinya sendiri. Akhirnya mereka pun bersedia melakukan hal itu. Karena John yang memang terus memaksa dan memaksa, kini John segera mengisi formulir dan surat pernyataan yang ingin ia lakukan. Lalu ditandatangani saksi, di sana kini ia pun mengucapkan terima kasih kepada Sandra yang ada di sana karena sudah membantu dirinya. Sebelum ia membunuh dirinya, John pun memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu kepada anaknya yang semakin terbaring lemah. Ia hanya ingin mengatakan kalau dirinya akan ada terus bersama anaknya dimanapun ia berada. Dengan berat hati, John pun mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya, yang mungkin akan segera melanjutkan hidupnya dengan normal kembali. John kini sudah siap. Ia ambil peluru satu-satunya yang ia bawa di kantong celana. Jadi selama ini senjata John tak berisikan peluru. Hal itu ia lakukan hanya untuk menggertak saja. Ia memanglah orang baik. Tak ada niatan sekalipun untuk membunuh orang. Ia hanya ingin anaknya selamat dan sembuh. Lalu kini ia berbaring tubuhnya dan mengarahkan senjata kepalanya. Lalu jauh dari sana, seorang perempuan yang tertabrak truk tersebut dinyatakan meninggal dan memang ingin mendonorkan anggota tubuhnya jika ia sudah meninggal. Dan ternyata darahnya yaitu B positif sama dengan apa yang Mike butuhkan saat ini. Fox pun langsung masuk ke rumah sakit yang diterima oleh seorang perawat. Ia langsung lari sekencang-kencangnya menuju Rebecca. Ini adalah sebuah keajaiban yang tidak diduga-duga. Lalu istrinya John pun coba untuk melakukan panggilan kepada John. Namun John yang sudah siap menembak senjatanya itu malah mematikan alat komunikasinya tersebut. Ia sudah siap untuk membunuh dirinya sendiri. Istrinya tak habis akal. Ia lari ke ruangan tersebut dan langsung berteriak kalau anak mereka berada akan segera mendapatkan transplantasi jantung dan akan tiba dalam 15 menit. Sekarang para Sandra pun sudah dikeluarkan. Disiarkan langsung oleh televisi dan dapat disaksikan oleh semua orang yang sedang asik bersantai di rumahnya. Operasi pun dilakukan. John bersama istrinya harap-harap cemas menunggu. Lalu tak lama datang Frank ke dalam memberikan borgol untuk John agar ia bisa memborgol dirinya sendiri. Dan syukurlah operasi itu berhasil. Anak mereka pun kini akan selamat dan hidup dengan normal. Setelah kejadian itu, kini orang-orang berdemo karena memang biaya rumah sakit cukup mahal. Dan acara-acara TV menayangkan kepada orang-orang apakah John seorang ayah yang jahat atau pemberani. Kini John pun disidang. Pembunuhan dan tindak kriminal John dinyatakan tidak bersalah. Namun, hanya bersalah melakukan penyekapan orang-orang. Mungkin ia hanya akan dipenjara beberapa tahun ke depan. Sekarang John pun terpisah dengan istri dan anaknya, meninggalkan mereka berdua atas apa yang sudah ia perbuat untuk menyelamatkan anaknya agar tetap bisa menjalankan hidup. Lalu film pun selesai. So bagi kalian ini film rekomendasi banget buat ditonton.
Yang belum subscribe, coba subscribe dulu karena nggak ada ruginya. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Dadah.